Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah tergabung di Zoom. Ya, kita ketemu lagi ya di webinar Corporate Strategi. Tidak terasa sudah di series ke-6. Kita sudah 6 kali mengadakan webinar Corporate Strategi. Ya, kalau kata Mbak Cindy tadi di video barusan, ayo ke KMMB saja. Ya. Itu promosi yang menarik ya. Mari kita rame-rame ke KMMB, kita belajar tentang corporate strategi, bagaimana secara teori, kemudian bagaimana juga praktik langsung di lapangan melalui study case yang diberikan oleh pemateri selama sesi webinar berlangsung seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari nama-nama yang sudah join di Zoom ini banyak nama-nama baru ya. Alhamdulillah webinar corporate strategi KMMB semakin semakin berjalannya seriesnya, semakin banyak juga pesertanya. Syukur bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang tergabung dalam webinar corporate strategi dari seri 1 sampai seri 6 di pagi hari. Ya, mungkin eh, saya juga sapa dulu ke Oh ya, untuk hari ini pembicaranya kita ada Pak Baidowi dan Mbak Risma. Jadi untuk hari ini kita akan kembali membahas terkait dengan corporate advantage sebetulnya. Dari 2 series kemarin kita juga sudah bahas terkait dengan corporate advantage, namun mungkin di series kali ini kita bisa dapatkan insight-insight baru terkait dengan corporate advantage atau mungkin apa yang bisa didalami lebih dalam lagi dari pembahasan terkait dengan corporate advantage seperti itu. Nah, sebelumnya saya izin sapa dulu. Di sini sudah hadir Pak Baidowi. Selamat pagi Pak Baidowi. Baik, sedikit terkendala di perangkat ya Pak Baidowi sepertinya. Mungkin saya sapa dulu ke narasumber kedua kita pagi hari ini. Mbak Risma, apakah sudah bergabung bersama kita? Iya, halo selamat pagi Mas Andri dan rekan-rekan semuanya. Ya, selamat pagi Mbak Risma. Eh, baik, sembari menunggu kesiapan dari dua pembicara kita ya. Baik, mungkin bisa sampai ditampilkan mohon izin untuk PPT-nya. Baik, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita pagi hari ini akan membahas terkait dengan corporate advantage. Jadi lebih ke uh, bagaimana perusahaan bisa uh, creating their advantage melalui beberapa analisis yang mungkin nanti juga akan disampaikan oleh pembicara pada pagi hari ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi baik, mungkin eh, untuk mempersingkat waktu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, karena mengingat hari ini juga eh, kita webinar selalu di hari Jumat, ya, jadi keterbatasan waktu juga jadi salah satu tantangan kita. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan pada Mbak Ismalia untuk mulai menyampaikan materi pada pagi hari. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Misal nanti saya ada kendala suara, bisa langsung disampaikan. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Rismalia, bisa dipanggil Risma, bisa juga dipanggil dengan nama lengkap Rismalia. Kali ini saya berkesempatan untuk mendampingi Pak Bedowi selaku speaker 2 untuk web series ke-6 dengan dengan tema Creating Corporate Advantage. Jadi betul yang disampaikan oleh Mas Andri sebelumnya, hari ini membahas corporate advantage yang sebetulnya sudah disinggung di webinar series sebelumnya. Jadi webinar series kali ini bisa dibilang lanjutannya, bisa dibilang pelengkapnya. Uh, untuk yang mungkin berhalangan hadir atau sempat ketinggalan di webinar seri sebelumnya, bisa diputar ulang pada
YouTube ataupun Instagram dari KMMB yang tertera pada layar rekan-rekan sekalian. Baik, saya lanjutkan. Sekali lagi saya ulangi, untuk tema webinar series ke-6 ini adalah Creating Corporate Advantage dengan 4 subtema, yakni yang pertama ada value creation sebagai pendahuluan. Ah, Sebentar. Dengan subtema yang pertama, value creation sebagai pendahuluan, lalu ada corporate strategy triangle, ada competitive advantage and the value chain, dan juga five porter force. Bisa di next. Nah, jadi sebelum menyelam lebih dalam pada corporate advantage, perusahaan atau korporasi harus mengetahui apa itu value creation. Value sendiri merupakan sesuatu yang dipegang teguh oleh perusahaan atau sesuatu yang membedakan perusahaan satu daripada perusahaan yang lain. Penciptaan nilai atau value creation merupakan tujuan utama didirikannya dari korporasi. Melalui penciptaan value yang tepat akan membantu bisnis perusahaan untuk terus bertumbuh meski dihadapkan dengan berbagai perubahan seiring berkembangnya zaman. Hal ini akan efektif mempengaruhi kreativitas, produktivitas, profitabilitas perusahaan sehingga perusahaan mampu bertahan dan terus bersaing dengan kompetitor. Lalu pada slide ditampilkan bahwa Mr. Collis and Montgomery selaku profesor dari corporate strategi menyampaikan bahwa sebuah perusahaan perlu melakukan aktivitas konfigurasi dan aktivitas koordinasi dalam mengelola sebuah perusahaan. Nah, dengan menambahkan bumbu-bumbu penciptaan nilai atau istilahnya keberhasilan dalam menjalankan penciptaan nilai melalui aktivitas konfigurasi dan koordinasi akan membawa korporasi ke keunggulan korporat, yakni corporate advantage atau tema webinar series kali ini. Next. Nah, menyelam lebih dalam pada subtema yang kedua, yakni corporate strategy triangle, dapat dilihat bahwa ada 3 elemen penting yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan. Ada sumber daya, ada bisnis, dan ada peran kantor perusahaan. Tiga elemen ini harus dijalankan. Sebentar, saya agak lag. 3 elemen ini merupakan satu kesatuan yang saling bisinergi. Jadi tidak bisa diterapkan salah duanya ataupun salah satunya. Jadi harus ketiga-tiganya. Nah, uh, dari elemen sumber daya dan elemen bisnis menciptakan keunggulan kompetitif, sedangkan dari elemen bisnis dan peran kantor perusahaan menciptakan pengendalian, dan elemen sumber daya dengan peran kantor perusahaan menciptakan koherensi, di mana ketiganya saling bersinergi mencapai keunggulan korporat. Jadi dapat tarik benang merahnya, apa sih keunggulan korporat? Yakni keunggulan korporat merupakan gabungan dari kualitas ketiga elemen, konsisten internal dan eksternal yang saling menguatkan. Baik, jadi memang halo. Baik, tadi sekilas memang yang sudah disampaikan oleh Mbak Risma lihat terkait dengan creating corporate advantage ya. Ini yang kita lihat yang Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di tampilan slide presentasi saat ini juga yang sudah dijelaskan pada webinar corporate strategi dari seri sebelumnya terkait dengan penciptaan uh, corporate advantage atau keunggulan korporasi. Memang memiliki value ini jadi sesuatu yang bisa dikatakan wajib ya Bapak Ibu bagi korporasi. Tidak hanya korporasi sebetulnya baik di usaha-usaha maupun uh, dalam kehidupan kita sehari-hari, value atau nilai yang jadi pembeda bagi kita ini
memang menjadi sesuatu yang krusial untuk berusaha kita ciptakan dalam terutama dalam perusahaan. Juga tadi disinggung value sebagai pembeda, sehingga eh, bagaimana kita bisa menciptakan diferensiator atau kita menciptakan sesuatu yang berbeda dari bisnis atau dari perusahaan yang kita kelola dibandingkan dengan kompetitor. Tentu apa tujuannya? Tentu saja dengan tujuan untuk berkompetisi dengan kompetitor seperti itu. Jadi juga disampaikan disebut sebagai bumbu keberhasilan. Ini suatu istilah yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan eh, keunggulan korporasi yang menjadi pembeda ini juga bisa menjadi bumbu-bumbu keberhasilan yang bisa kita tambahkan dalam masakan kita. Masakan kita apa ya? Tentu saja perusahaan dan bisnis kita ya seperti itu. Baik, eh, mungkin bisa kita lanjutkan ke materi kedua atau eh, Mas Yasin bisa dibantu share terkait dengan webinar corporate strategi series 7. Baik. Nah, sebelum lanjut ke pembicaraan selanjutnya, sebelum kita lanjut ke Pak Baidowi, saya izin promosi sebentar ya Bapak Ibu seperti biasa. Jadi webinar corporate strategi insya Allah akan ada terus setiap hari Jumat dengan materi-materi yang baru, materi-materi yang fresh, dan tentunya insya Allah bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam mengelola perusahaan, mengelola bisnis Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, kalau hari ini kita bicara creating corporate advantage, minggu depan kita akan bicara terkait dengan uh, diversifikasi bisnis dan performa perusahaan dalam uh, menciptakan nilai perusahaan. Jadi masih ada hubungannya dengan yang kita bahas pada pagi hari ini, namun untuk minggu depan kita akan lebih fokus pada diferensiasi dan juga terkait dengan performa perusahaan seperti itu. Jadi, selain di seri 7, kami juga eh, kami juga ada seri-seri lainnya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, eh, insya Allah setiap hari Jumat pagi ya Bapak Ibu, setiap Jumat pagi jam 9 kita ada webinar corporate strategi. Hari ini, pagi ini kita ada di seri 6 dengan tema Creating Corporate Advantage. Nah, untuk Jumat-Jumat selanjutnya kita juga akan, insya Allah akan terus ada seri-seri selanjutnya di webinar corporate strategi. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa eh, tetap stay tune setiap Jumat pagi ini bisa mengosongkan jadwalnya ya untuk Jumat pagi untuk kita belajar bersama, kita eh, bergabung dalam forum corporate strategi di setiap Jumat pagi seperti itu. Baik, nah informasi terkait dengan webinar corporate strategi series dari KMMB juga bisa dilihat di Instagram KMMB juga bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ketinggalan seri-seri sebelumnya ataupun ingin recall memori ketika memori dari materi yang disampaikan dari seri sebelumnya juga bisa mengunjungi akun YouTube KMMB Konsultan Manajemen dan website kmmb.co.id juga. Seperti itu. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke materi lagi. Baik, mungkin apakah sudah tergabung di tengah-tengah kita? Iya, pagi Pak Yandri. Selamat pagi Pak Baidowi. Baik. Perangkatnya sudah aman Pak? Oke, aman. Baik. Suara saya cukup jelas. Ya, cukup jelas Pak. Alhamdulillah. Baik. Ya, mungkin eh, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Baidowi bisa melanjutkan materi pada pagi hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Andi atas waktunya. Saya sapa dulu ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ketemu lagi ya di acara setiap Jumat ya. Setiap Jumat kita tambah knowledge lagi, kita sharing-sharing. Nanti setelah sesi
materi selesai kita bisa discuss ya terkait dengan kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan seperti apa. Nah, salah satu alat ya Bapak Ibu ya, salah satu alat yang kita gunakan di dalam melihat tentang core kompetitif ya, core competitive advantage perusahaan itu kita bisa pakai salah satunya adalah value chain. Di dalam value chain ini sebetulnya kita memperhatikan kira-kira komponen dasar atau komponen yang paling utama bagi perusahaan kita itu apa. Ya. Jadi kita membagi komponen-komponen itu menjadi dua. Ya. Yang pertama kita membagi yaitu adalah komponen utama. Kita membagi sebagai komponen utama. Lalu selain itu juga kita bagi menjadi dua komponen yaitu komponen sekunder atau penunjang. Ya, ini adalah komponen penunjang. Nah, harapannya adalah ketika kita bisa mengoptimalkan kedua komponen, baik itu komponen utama dan komponen penunjang, maka kemampuan perusahaan dalam mengenerate profit atau bahkan juga mengenerate margin itu bisa kita optimalkan. Sehingga ketika kita bisa mengelaborasi masing-masing komponen bisa mendapatkan pendapatan yang bagus, margin yang bagus, maka tujuan organisasi ya dari visi misi itu akan tercapai. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah komponen-komponen misalnya seperti utama di situ ada inbound, ada operation, ada outbound, ada marketing, ada service. Ini adalah suatu komponen yang mutlak menjadi utama. Tidak, ya, tidak. Jadi komponen utama itu tergantung dari industri kita atau perusahaan kita di mana, gitu ya. Nah, contoh kasus saya pernah menangani sebuah lembaga layanan, ya, layanan keuangan. Yang namanya layanan keuangan, kita mungkin orang awam berpikir bahwa komponen utama, kalau inbound logistik tidak ya, karena ini mungkin lebih cocok kepada perusahaan-perusahaan manufaktur, ya, operation, outbound, juga ini lebih ke product based company, gitu ya. Nah, salah satu contoh kita lembaga keuangan. Lembaga keuangan saya kira layanan utama atau faktor utama di dalam penciptaan nilai tambah supaya perusahaan kita ini lebih memiliki daya saing yang kuat itu adalah faktor keuangan, ya, kecakapan modal, kemudian kemampuan dalam memenuhi ya kebutuhan dari debitur atau nasabah itu menjadi utama. Ternyata tidak. Keuangan ini menjadi komponen penunjang, ya, komponen penunjang ternyata bukan komponen utama, Bapak. Ternyata yang menjadi komponen utama apa? Adalah faktor-faktor yang menjadikan generating profit ya di dalam keuangan itu efektif. Ya. Misalnya kalau kita bicara lembaga rating misalnya, ya, bicara lembaga rating, maka komponen SDM itu sangat penting. Ya. Karena dalam perusahaan rating atau perusahaan asesor misalnya, SDM ini adalah utama. Ya. Perusahaan layanan atau perusahaan jasa tanpa memiliki SDM yang unggul, maka dia akan sulit untuk mengenerate profit. Maka pada konteks perusahaan seperti ini, SDM adalah faktor utama dan keuangan adalah konsekuensi atau faktor penunjang. Gitu. Nah, sehingga ketika kita ingin mencapai atau menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan kompetitor kita, maka kita harus analisis kira-kira penciptaan value chain-nya di mana saja, penciptaan rantai nilainya di mana saja. Ya, jadi tadi saya sampaikan kita harus tentukan dulu faktor-faktor yang menjadi faktor utama apa saja dan faktor-faktor yang menjadi penunjang apa saja. Itu yang pertama. Nah, tahapan yang kedua adalah kita perlu mengidentifikasi, Bapak. Misalnya ini contoh kami adalah perusahaan manufaktur. Di dalam perusahaan manufaktur atau pabrik gitu ya, itu pasti kita butuh inbound logistik. Ya, kita butuh supplier material. Kita butuh operasional. Yang mana
merubah barang mentah menjadi barang jadi. Kemudian kita deliver produk kita dari pabrik, kita jual ke masyarakat, ke konsumen. Maka ada outbound logistik. Ya, setelah barang kita sampai ke cabang atau ke toko-toko, maka perlu aktivitas sales dan marketing. Ya, nah setelah itu ada layanan purna jual, maka ada service. Nah, untuk produk yang sifatnya perusahaan yang sifatnya produksi, maka ini sangat penting, Bapak. Ya, ini sangat penting. Nah, bagaimana cara kita menggunakan alat ini? Nah, itu kan menjadi pertanyaan berikutnya. Ya, bagaimana kita setelah mengetahui analisis value chain-nya apa, cara pakainya bagaimana ini? Ini kan menjadi sebuah tantangan ya, Mas Andri ya. Jadi kadangkala orang-orang itu punya alat tapi juga bingung cara pakai alatnya bagaimana gitu. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi percuma Bapak Ibu di dalam perusahaan punya banyak alat gitu ya. Atau sederhananya kita punya alat olahraga. Ada stick golf, kemudian ada raket tenis, ada raket badminton ya, ada bola basket. Itu tujuannya untuk mencapai tujuan supaya kita hidup sehat. Misalnya begitu ya. Tapi dengan banyaknya alat, kita tidak ada yang bisa kita pakai. Tenis juga tidak bisa, badminton juga tidak bisa, golf juga tidak bisa, ya basket tidak bisa, kan percuma. Nah, maka alat analisis itu akan berguna ketika kita bisa menggunakannya dengan efektif, Bapak Ibu. Contoh kasus begini, cara penggunaannya. Misalnya kita mendapatkan satu masalah di dalam operasional, ya. Maka operasional ini kita perhatikan apa yang menjadi masalah sehingga operasional itu tidak efektif. Ya. Apa yang menjadi masalah sehingga operasional itu tidak efektif. Ini yang menjadi semacam tantangan bagi kita. Ya. Contohnya begini, saya izin share screen ya. Uh, jadi misalnya tadi kita fokus kepada operasional, Bapak, ya. Kita fokus pada operasional, ya. Ini adalah operasional. Ya. Kenapa operasional kita sangat cost-nya tinggi, tidak efisien, bahkan juga defect produknya terlalu banyak, gitu. Maka tujuan untuk mencapai visi misi ya akan kesulitan. Misalnya kita ingin menjadi the best manufacturer company di Indonesia. Kita perusahaan maklun misalnya, semua merek-merek atau semua brand besar ke kita. Maka ketika operasional ini masalah, ya visi misi ini tidak akan tercapai. Nah, cara identifikasinya selain kita melihat komponen operasional, kita juga harus perhatikan komponen penunjangnya apa. Tadi kita komponen penunjang, ya, yang pertama adalah komponen infrastruktur, ya, komponen infrastruktur. Nah, kita juga harus perhatikan apakah di dalam infrastruktur perusahaan kita itu menjadi penghalang atau menjadi pemercepat proses operasional ini efektif. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan faktor penunjang itu adalah komponen-komponen yang perlu kita perhatikan yang mana itu bisa menjadi moderator, ya, variabel moderator. Apakah bisa mempercepat atau memperlambat, begitu. Ya. Jadi ketika kita evaluasi ternyata infrastruktur perusahaan itu sudah bagus, ya, pabriknya sudah sesuai dengan ISO, K3-nya aman, ya, layouting dari infrastrukturnya sudah juga bagus. Apakah menggunakan last in first out, ya, LIFO atau FIFO, first in first out, ya, layouting pabrik, layouting mesin. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, faktor kedua, ada juga faktor penunjang yang perlu kita perhatikan adalah yang kedua tadi adalah human capital, ya, SDM. Ya. Apakah faktor operasional tadi menjadi masalah gara-gara tim SDM kita kurang mumpuni atau kurang unggul gitu, ya, atau malas-malasan dalam bekerja? Nah, ini harus kita evaluasi, ya, sehingga tujuan utama operasional itu efektif harus kita petakan masalahnya di mana, ya.
Kalau memang perlu SDM kita itu tidak kompeten, ya kita kasih pelatihan, ya. Tapi kalau SDM-nya ini sudah tidak kompeten, kemudian malas-malasan, tidak punya motivasi, ya mau nggak mau harus dikeluarkan Bapak Ibu. Jangan sampai itu nanti sudah tidak kompeten malah malas gitu ya. Ya. Kalau orangnya sudah termotivasi tapi tidak kompeten, bisa kita kasih pelatihan, kan begitu. Tapi kalau orangnya kompeten, kemudian dia tidak termotivasi, nah ini kan kita harus evaluasi apakah tata kelola SDM kita ini bermasalah. Ya, jangan sampai kita membuat kebijakan yang itu justru mengganggu kenyamanan kerja SDM kita. Ini kan menjadi satu PR bagi perusahaan untuk mengelola operasional itu bisa lebih efektif. Nah, faktor penunjang ketiga tadi kalau kita perhatikan adalah teknologi. Ya, teknologi. Nah, kita harus evaluasi apakah teknologi yang ada di pabrik, ya teknologi yang ada di proses operasional produksi itu sudah usang, sehingga menyebabkan banyak defect produk atau produk-produk cacat yang kembali ke pabrik. Karena teknologi ini sudah tidak presisi misalnya. Ya, saya perhatikan ada klien-klien itu di pengelolaan air minum daerah ya di perusahaan PDAM itu teknologinya sudah sejak zaman dahulu kala gitu ya. Sejak zaman Belanda bahkan ya. Proses pengolahan airnya itu sudah sejak zaman Belanda. Maka ketika kita evaluasi apakah sekarang airnya sudah layak minum atau justru tidak layak minum, maka teknologi ini harus kita perhatikan juga. Nah, kembali ke contoh pabrik tadi, perusahaan manufaktur. Ketika ada banyak produk cacat, sangat mungkin faktor teknologi ini juga menjadi masalah. Ya, pengepatan bungkusnya tidak presisi, kemudian pemotongan di dalam produknya juga tidak presisi, kan jadi masalah, Bapak Ibu. Nah, faktor penunjang contoh tadi yang keempat ada faktor procurement. Ya, nah di faktor procurement ini kita juga harus perhatikan. Jangan sampai ternyata ketika defect produk atau produk cacat itu dipengaruhi karena bahan bakunya jelek. Ya. Misalnya Mas Andri mau buka pabrik mie instan gitu ya, atau pabrik kopi gitu ya. Saya perhatikan Mas Andri juga suka kopi gitu ya. Kemudian ketika bikin pabrik kopi, pihak procurement ini secara sluggish atau tidak teliti gitu ya dalam menerima supplier kopi. Maka ketika kopi itu diolah, di roaster, atau namanya digiling gitu ya, menjadi kopi yang kualitasnya tidak bagus. Maka secara operasional juga akan terpengaruh. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah menentukan tahapan pertama tadi menentukan mana faktor utama, mana faktor penunjang, tahapan berikutnya adalah di faktor utama itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor penunjang, ya, baik infrastruktur, SDM, teknologi ataupun juga tahapan procurement. Ya, ini hanya contoh, ya artinya faktor utama dan faktor penunjang itu bisa berbeda-beda di setiap perusahaan. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mencoba meneropong ya, meneropong jangka panjang perusahaan, let's say 10 tahun, 15 tahun ke depan, maka alat value chain ini sangat penting. Ya, value chain ini sangat penting. Karena apa? Karena misalnya tadi ada faktor utama yang lain, yaitu adalah marketing. Ya, misalnya marketing. Ketika kita meneropong perusahaan kita di 10 tahun ke depan, ya, maka strategi marketing itu pasti akan berbeda lagi. Coba kita kembali ke 20 tahun yang lalu, Bapak. Di 20 tahun yang lalu, yang namanya marketing, mungkin instrumennya hanya sponsor ya, sponsor di televisi maupun sponsor di radio gitu ya. Kita lihat sinetron, ya lihat sinetron, kemudian ada sponsor, mungkin hanya itu ya, atau di radio gitu. Tapi sekarang kita ke 20 tahun ke depan, itu di era tahun 2020, di tahun 2023 ini bahkan, ada namanya internet marketing. Wah, kita ngiklan pakai namanya SEM, ya, pakai Instagram Ads, kemudian ada juga Google Ads, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah eranya berubah sekali. Maka ketika marketing itu berubah yang dari konvensional menuju ke digital,
maka pertanyaannya apakah infrastruktur perusahaan kita sudah ready apa belum nih? Ya, kita jangan-jangan kita mau bicara digital marketing tapi website aja kita nggak punya gitu ya Mas Andri ya. Apakah ada kasus seperti itu? Banyak sekali. Ya. Kemudian kita ingin marketing di bidang digital. SDM kita mumpuni apa tidak? Nah, kan begitu. Jangan sampai ketika kita mau digital marketing, SDM-nya tidak ngerti apa itu Google Ads. Kan repot juga harus dilatih. Kemudian teknologi yang kita gunakan. Nah, teknologi yang kita gunakan masih usang atau sudah terbarukan gitu ya. Nah, yang berikutnya procurement. Apakah digital itu kita pakai vendor atau kita internal? Kan demikian. Nah, inilah cara yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi Bapak Ibu ya. Jadi value chain itu adalah alat yang kita gunakan untuk mengevaluasi nilai-nilai tambah di setiap rantai ya, di setiap rantai nilai. Kalau sederhananya kita perhatikan rantai itu kan saling terhubung ya Bapak Ibu ya. Nah, terhubung seperti ini, satu rantai terhubung satu sama lain gitu ya. Bayangkan ketika ada satu rantai yang terputus Bapak Ibu. Misalnya di rantai yang ini terputus. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya gap ya, adanya gap yang mana antara satu nilai dengan nilai lain itu tidak terhubung. Ya, ini kan menjadi bahaya. Ya, menjadi bahaya. Nah, dalam konteks tadi contoh perusahaan manufaktur misalnya. Ketika kita bicara meningkatkan digital marketing, kemudian kita ada satu gap ya, satu value, satu rantai nilai yang terputus. Artinya kita mengevaluasi marketing harus bagus ya. Tapi kita lupa di situ ada rantai nilai yang namanya SDM dan SDM-nya tidak kita pikirkan. Nah, ini kan menjadi masalah bagi perusahaan kita ya. Jadi masalah ya. Jadi pembangunan rantai nilai di dalam perusahaan kita Bapak Ibu ini harus ditentukan faktor-faktor utamanya apa dan faktor-faktor penunjangnya apa. Demikian. Yaitu tahapan kedua. Tahapan ketiga, kalau kita perhatikan, ya, misalnya tadi kita bicara faktor utama, ya, faktor utama itu ada operation. Kemudian faktor kedua adalah marketing. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kedua faktor utama itu saling terhubung? Ya, artinya ada sequence. Ya. Setelah kita bicara operation, maka berikutnya kita akan bicara tentang marketing. Ya, artinya ada urutan, ada sequence. Nah, atau di situasi kedua, antara operation dan marketing itu memang berdiri sendiri, tidak ada hubungannya, ya, tidak ada keterkaitan. Jadi ya sudah kita jalankan secara paralel. Operation ngerjakan apa, marketing ngerjakan apa. Tidak ada keterhubungan. Nah, ini harus kita tentukan ya, di dalam aktivitas utama, Bapak. Ya. Seringkali memang terjadi antara aktivitas operasional dan aktivitas marketing. Ini silo-silo. Ya. Seakan-akan ada dua tembok, ada satu tembok pemisah gitu ya. Jadi operasinya ngerjakan apa, marketingnya apa tidak terhubung. Ini kan menjadi masalah. Ya. Idealnya memang ketika kita mau improvement pada level operasional, itu mendapatkan input dari marketing. Ya, mendapatkan input dari marketing. Jadi tim marketing sudah menanyakan gitu ya kepada konsumen butuhnya produknya seperti apa, atau kalau kita bicara makanan rasanya kurang asin atau kurang manis gitu ya. Nah, marketing yang tahu informasi itu. Nah, itu harus disampaikan ke tim operasional. Ketika membuat produk harus memperhatikan kebutuhan dari konsumen. Gitu. Nah, pun sama berikutnya, ketika kita bicara operasional, operasional ini salah satu concern-nya adalah dia harus produksi kuantitinya berapa, ya, level of quality-nya berapa, grade A atau grade B. Nah, maka konsekuensi itu juga harus disampaikan kepada tim marketing, Bapak Ibu, ya, tim marketing. Kalau misalnya di dalam operation kita menciptakan dua grade kualitas, ya, ada grade A, ya, terbaik, ada grade B, yang level kedua. Maka ketika kita menciptakan dua jenis grade,
Kenapa kita menciptakan dua jenis grid? Kalau Bapak Ibu perhatikan di seri-seri sebelumnya kita belajar tentang economy of scale, ya. Economy of scale maka akan seperti ini kurvanya. Maka kalau produksinya hanya grade A, mungkin ya grade A kualitas harganya atau rupiah yang kita keluarkan untuk cost itu mahal sekali, ya. Tapi ketika kita produksi dua, ya kita beli barang B, maka cost-nya bisa kita turunkan, ya. Cost-nya bisa kita turunkan, lebih murah lagi. Nah, oleh karena itu di dalam operational division itu harus memperhatikan di level berapa biaya itu paling murah. Sehingga kalau kita memproduksi satu barang biayanya lebih mahal daripada memproduksi dua barang, yang mending kita produksi dua jenis barang. Kan begitu, Bapak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari operasional ini, karena kita memproduksi grade A dan grade B, maka segmentasinya pasti berbeda. Ya, segmentasi barangnya berbeda. Nah, jadi seperti contoh, Pak Pandari saya contohkan, misalnya kita produksi mie instan, gitu ya. Mie instan grade A mungkin kita bicaranya Indomie, gitu ya. Grade B itu mie kenduri, ya sama-sama mie instan tapi segmennya berbeda. Kalau mie Indomie itu langsung diseduh, langsung ada bumbu, ya. Eh, segmentasinya adalah individual. Tapi kalau kenduri itu mungkin lebih ke restoran atau lebih ke tempat makan, ya volumenya lebih banyak. Nah, informasi operasional ini kalau kita memang memproduksi dua grade, kita sampaikan ke tim marketing, ya. Kita ada dua jenis produk. Ini segmentasi pertama grade A, segmentasi kedua grade B. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika bagian operasional dan bagian marketing itu bisa saling kolaborasi, ya, tidak ada silo-silo, tidak ada dinding pemisah antara dua divisi ini, maka secara value chain, ya, secara nilai tambah itu akan saling support dan sangat bagus sekali, ya. Jadi di dalam marketing kita ada value add, kita bisa melakukan market creation, gitu ya, menciptakan pasar-pasar baru. Di dalam operasional juga demikian, kita punya value add baru karena kita bisa mengurangi biaya dan bahkan kita membuat variasi produk, ya. Nah, sehingga ini harus kita lakukan. Bahkan supaya margin kita tadi bagus, gitu ya. Kalau kita perhatikan kan gambarnya ini ada main, kemudian ada penunjang, gitu ya Bapak Ibu, terus menuju ke margin dan ke visi misi. Nah, supaya itu bisa terjadi, ya, supaya bisa terjadi, maka hubungan antara nilai tambah di masing-masing faktor utama itu harus saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Nah, pada konteks ini, kalau Bapak Ibu perhatikan di minggu lalu di beberapa pembahasan itu kita belajar tentang budaya, ya, budaya. Maka kalau kita perhatikan di dalam konteks budaya adalah antara eh, marketing dan antara operasional itu interdependen, ya, saling ketergantungan. Nah, seperti itu. Jadi salah satu cara supaya kita bisa menciptakan nilai tambah antar divisi yang efektif, maka kita harus bisa menciptakan sebuah sequence, ya, urutan yang itu bisa sirkular, ya, antara marketing ke operasional, operasional ke marketing, begitu, ya. Sangat mungkin operasional hanya piloting project. Ya, kita bikin produk kedua B atau produk ketiga C. Sebelum produksi massal, kita lempar ke tim marketing untuk test the water. Nah, kita tes dulu ke pasar. Pasar kita apakah cocok kalau ditambahi produk C. Nah, ketika marketing itu sudah melakukan piloting dan ternyata efektif, ya kita kembalikan lagi informasinya ke operation. Bagian operation silakan memproduksi lebih banyak untuk produk C. Nah, seperti itu, ya. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika kita bisa menciptakan nilai tambah dan itu terjadi eh, antar divisi bahkan, ya, yang pada konteks ini adalah yang mana itu saling terkait dan saling membutuhkan, itu sangat berguna sekali, gitu ya. Mungkin bisa dibantu materi tadi, ya, kembali ke materi Mas Yasin atau Mas Andri, ya. Nah, begitu ya, Bapak Ibu.
kita perlu perhatikan memang eh, yang pertama kita tentukan ya faktor-faktor utamanya kita itu apa sekali lagi ya tentukan faktor-faktor utama. Faktor utama itu yang mengenerate profit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada aktivitas yang tidak ada kaitannya sama revenue itu berarti bukan utama. Ya. Beda cerita kalau kita bicara investasi masa depan. Nah, artinya kalau ada pengembangan itu juga bicaranya utama gitu ya. Nah, faktor-faktor utama ini itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor penunjang. Ya, kita bicara logistik, maka logistik sukses kalau didukung sama infrastruktur yang bagus, SDM yang bagus, teknologi yang bagus, bahkan procurement yang bagus. Ketika orkestrasi ini dengan baik kita jalankan, antar bidang utama dan antar penunjang bisa sinkron dengan baik, maka tujuan pendapatan, margin, atau net profit akan tercapai. Dan itu akan relate sama visi perusahaan kita. Begitu, Mas Andri. Ya, kita kembali Baik, ke ya. Menarik sekali sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Baidowi barusan. Ya, kita dapat insight dari sini bahwa sebetulnya semuanya dalam perusahaan itu saling terkait. Jadi kalau kita lihat Pak dengan eh, value chain analysis, kita bisa melihat bahwa sebetulnya semua itu saling terkait. Tadi juga dijelaskan baik dicontohkan juga ketika bagaimana hubungan antar divisi tadi antara divisi marketing juga dengan divisi eh, apa namanya dengan divisi operasional seperti itu. Apakah ketika dari operasional dengan menambahkan produk baru, apakah di marketing ini eh, mereka cocok jika ditambahkan dengan produk baru tersebut. Jadi beberapa yang bisa saya rangkum juga dari apa yang disampaikan Pak Baidowi barusan. Jadi yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu, rekan-rekan semua ketika melakukan value chain analysis, yang pertama adalah tentukan dulu komponen utama dan komponen penunjang yang eh, relate ya, yang relate tentunya yang relevan dengan bisnis Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Karena tadi juga yang disampaikan Pak Baidowi, tidak semua bisnis aktivitas atau komponen utama dan komponen penunjangnya itu sama seperti itu. Jadi baik eh, yang berada di bidang keuangan atau di bidang manufaktur, tentu komponen utama dan komponen penunjang serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan juga akan berbeda seperti itu. Kemudian eh, yang jadi garis bawah dari yang disampaikan Pak Badawi tadi sebetulnya juga ada 3 poin lagi. Yang pertama terkait dengan alat analisis, tentu kita juga harus tahu bagaimana cara kita memanfaatkan alat-alat yang banyak beredar di sekitar kita ya. Seperti contohkan tadi diibaratkan kalau kita punya alat olahraga, kalau kita tidak tahu bagaimana cara pakainya, tentu manfaat dari alat olahraga itu juga tidak bisa kita rasakan dengan maksimal seperti itu. Jadi kita juga perlu tahu alat-alat yang sudah kita ketahui, yang kita pelajari, mungkin yang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian juga pelajari dari webinar corporate strategi seri-seri sebelumnya, ada beberapa alat yang kita munculkan. Nah, itu eh, kita perlu tahu bagaimana cara pakainya, kemudian digunakan dengan efektif pada kondisi yang seperti apa. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pembangunan rantai nilai atau value chain, ini juga harus ditentukan faktor utama dan penunjangnya itu apa. Jadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Badawi bagaimana cara kita untuk menganalisis dan menentukan faktor utama dan penunjang yang perlu kita perhatikan ya dalam pembangunan rantai nilai seperti itu. Dan yang ketiga terkait dengan kolaborasi atau silo pada setiap bagian dari bisnis. Karena kita sedang bicara rantai, kalau Bapak Ibu mengibaratkan rantai itu kan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Sehingga ketika salah satu putus, maka bisnis atau perusahaan itu tidak akan dapat berjalan semestinya. Jadi bisa diibaratkan sepeda ketika rantainya putus, maka sepeda itu tidak bisa dikayuh. Oh, seperti itu. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Eh, baik, silakan Pak Baidowi. baik, terima kasih Andri. Jadi memang catatannya menarik sekali ya, hal-hal ini bisa kita perhatikan. Ya mungkin berikutnya masih ada yang ingin kita sharing.
Ya, ini yang ya ini terkait dengan quarter five force ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, keunggulan kompetitif itu levelingnya adalah kita tidak hanya pada internal perusahaan Bapak Ibu ya. Tapi juga kita melihat di industri mana sih sebetulnya kita bermain. Ya. Jadi mungkin tadi saya juga kelewatan untuk menyampaikan. Alat yang kita gunakan di dalam value chain dan alat yang kita gunakan di dalam quarter five itu tidak melihat dari kacamata kita melihat internal perusahaan kita tidak. Tapi kita melihat perusahaan kita ada di dalam kolam besar yang mana, gitu ya. Jadi ibarat kata saya menggambarkan ini adalah sebuah kolam, gitu ya. Dan ini adalah perusahaan kita. Dan ini perusahaan kita ini perusahaan kompetitor kita, ya ini perusahaan kompetitor kita, gitu. Maka ketika kita perhatikan seperti disampaikan tadi dibuka sama Mbak Risma ya tentang keunggulan kompetitif, maka sebetulnya keunggulan kompetitif kita itu kan dibandingkan ya Mbak Evi, ya. Keunggulan kompetitifnya perusahaan kita dengan kompetitor kita itu apa sih sebetulnya? Keunggulan kompetitor kita dengan perusahaan C itu apa sih sebetulnya? Nah, itu. Maka alat yang kita gunakan adalah kacamatanya adalah pada industri. Nah, kacamatanya adalah pada kolam, ya, pada kolam ini. Berbeda mungkin di beberapa minggu yang lalu di seri-seri sebelumnya kita bicaranya adalah internal perusahaan. Jadi A ini perusahaan kita, maka kita bicaranya di internal tentang sumber daya, tentang agensi problem, tentang apa namanya cost ya dan lain-lain. Tadi saya bicara juga contohnya minggu lalu ada skala ekonomi itu adalah melihat perusahaan kita di internal perusahaan kita. Tapi kalau sudah bicara competitive advantage, itu adalah bicara perusahaan kita dengan para kompetitor kita. Atau bahkan para pemain. Yang suatu saat akan mendisrupsi atau mengganggu bisnis kita, Bapak Ibu. Maka kacamatanya yang bisa kita pakai adalah kacamata kolam. Ya, satu industri. Ya, gitu. Nah, makanya tadi ketika saya bicara digital marketing misalnya, apakah SDM kita mumpuni? Apakah infrastruktur kita mumpuni? Itu dalam konteksnya adalah kita bandingkan. Kalau kompetitor kita sudah menggunakan digital marketing dan ternyata dia SDM-nya sudah unggul dan kita belum unggul, kan menjadi masalah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita menggunakan alat yang kedua. Yang tadi contohnya ada alat bola basket dan raket badminton tadi. Bulu tangkis gitu ya. Dan ini alat yang lain. Nah, salah satu alatnya adalah quarter five force, Bapak. Ya, quarter five force. Memang saya disclaimer di awal, alat ini mengalami perubahan yang banyak, Bapak Ibu. Cuma sederhananya selalu ada 5. Tapi sekarang tidak hanya 5, ya. Tidak hanya 5. Nanti kita bahas itu kalau waktunya cukup. Tapi sederhananya ada 5. Yang pertama, posisi kita berhadapan dengan supplier. Ya, berhadapan dengan supplier. Salah satu kata kunci untuk melihat supplier ini menguntungkan perusahaan kita adalah ketika bargaining power supplier itu rendah. Artinya kita yang bisa menentukan maunya supplier jual ke kita berapa. Berarti artinya apa? Kekuatan kita itu lebih besar daripada kekuatan supplier. Ya, seperti itu. Contohnya apa? Nah, kita bicara 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu Pertamina. Di Indonesia itu yang bisa jualan bensin atau solar pada waktu itu hanya Pertamina. Pom bensin itu Pertamina ya. Maka semua supplier entah dari swasta maupun dari BUMN kalau mau jualan bensin atau solar ke masyarakat hanya lewat Pertamina. Pertamina Patra ya kalau tidak salah yang punya hak untuk menjual di masyarakat. Maka karena yang jualan itu satu dan suppliernya banyak, maka bargaining power supplier akan turun. Karena dia harus manut sama penjual, kan gitu. Ya, dia akan manut sama Pertamina Patra. Nah, ternyata sekarang keran kebijakan terkait dengan penjualan bahan bakar dibuka. Jadi ada BP, ada Shell, gitu, ada AKR dan lain-lain. Ya, nah ini menyebabkan bargaining power of supplier akan menjadi lebih tinggi karena supplier bisa memilih ya misalnya ini adalah supplier sekarang bisa memilih
apakah mau dijual ke A, apakah mau dijual ke B, apakah mau dijual ke C. Artinya supplier punya pilihan. Nah, kalau demikian artinya kekuatan supplier akan lebih meningkat dibandingkan ketika supplier itu hanya bisa menjual ke satu perusahaan saja, kan begitu. Nah, sehingga kita harus perhatikan apa sih kata kunci ketika kita mengevaluasi apakah bargaining power perusahaan kita terhadap supplier itu lebih tinggi atau lebih rendah. Salah satu indikatornya adalah contohnya berapa jumlahnya, ya. Kalau suppliernya semakin banyak, ya, misalnya supplier satu, ini supplier dua, ini supplier tiga, semuanya dijual ke kita, maka bargaining power suppliernya akan turun, kan gitu. Ya, karena kita bisa memilih. Supplier satu dijual 100.000, yang kedua 98, yang ketiga misalnya 80. Nah, kita bisa memilih. Artinya bargaining power supplier akan lebih rendah. Ya, yang kedua adalah keunikan. Ya, keunikan supplier. Misalnya perusahaan kita ekspor kopi ke Mesir, gitu ya misalnya. Sekarang kalau kita perhatikan kebutuhan kopi di Mesir itu besar sekali, Bapak, ya. Kolega-kolega saya eksportir kopi itu tak sekalinya saya tanya, ya ekspor kemana? Ke Mesir, gitu. Ternyata di sana menjadi hub, ya, perdagangan kopi di Timur Tengah. Nah, misalnya demikian, perusahaan A ini adalah eksportir kopi di Mesir. Kemudian dia punya 3 supplier. Satu supplier ini dari Pasuruan, Jawa Timur, ini dari Lampung, kemudian ini dari Subang, dari Jawa Barat. Harganya memang lebih murah, ya. Satu paling mahal, dua tengah-tengah, tiga paling murah. Tapi karena keunikan, Bapak Ibu, ya. Misalnya rasanya kopi yang ada di Pasuruan atau di Jawa Timur itu jauh lebih enak dan disukai oleh konsumen kita di Mesir. Maka bargaining power supplier di Pasuruan akan tinggi karena dia mempunyai keunikan produk, gitu ya. Di saat yang sama, supplier 2 dan 3 kualitasnya sama, tidak ada keunikan. Maka supplier yang pertama itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi untuk memberikan bargaining ke kita. Ya, begitu. Ya. Jadi kita harus perhatikan, ya, perhatikan. Nah, pertanyaannya di posisi apa yang menguntungkan perusahaan kita adalah ketika bargaining power kita lebih tinggi daripada supplier kita. Nah, itu menjadi catatan. Nah, yang kedua adalah kita bicara tentang bargaining power of buyer. Nah, ini kan juga seru, ya. Misalnya perusahaan kita adalah eh, perusahaan tadi, misalnya minyak, kita jualan bahan bakar, gitu ya. Kita jualan bahan bakar. Ini pada level korporat, kita jualan bahan bakar. Ketika PT A, B, dan C, let's say sekarang kita bicara Pertamina, AKR, dan Shell, gitu ya. Ada 3 pemain distribusi bahan bakar. Terus ini satu PT, misalnya satu PT korporasi, misalnya kita bicara Pelindo, misalnya, ya. Di Pelindo itu juga butuh solar untuk kapal, gitu ya. Jadi kapal-kapal yang merapat di pelabuhan itu pasti butuh bahan bakar. Nah, misalnya kita mau MOU nih, ya. PTA misalnya Pertamina, ini AKR, ini Shell. Tiga-tiganya kita mau jualan ke Pelindo, pelabuhan, ya. Nah, karena transaksi dari korporat itu besar, sehingga kalau situasinya seperti ini, bargaining power buyer itu tinggi sekali, Bapak Ibu. Ya, perusahaan kita akan bersaing dengan B dan C untuk jualan di PT yang sama. Nah, ini situasi yang tidak enak, ya. Jadi bargaining power buyer kita lebih tinggi daripada kita. Itu nggak enak. Lalu bagaimana menciptakan situasi supaya buyer kita bargaining power-nya lebih turun? Maka kita harus menjadi the only one. Ya. Kita harus menjadi satu-satunya. Ya. Sehingga selain kita menjadi satu-satunya, kita juga harus jualan ke PT yang kedua. Ini PT pertama misalnya ke Pelindo, PT kedua misalnya kita jualan ke PLN, PLN juga butuh solar, ya, untuk PLTD, pembangkit tenaga diesel. Maka kita supplier atau kita jualan produk kita ke 2 buyer.
Nah, kalau kita jualan ke dua buyer dan yang hanya jualan cuma satu orang, maka bargaining power buyer akan bisa kita tekan. Ya, kita jual ke Pelindo, minta harga korporat diskon 10%, kita jual ke PLN, minta harga korporat diskon 15%. Nah, kita bisa punya alat. Loh, kenapa saya harus jualan 15% diskonnya? Oh, kemarin Pelindo aja juga 10% mau. Kalau nggak mau, ya udah, saya nggak mau jualan. Saya mau jualan ke Pelindo aja. Misalnya begitu. Saya mau jual Ya, ke Indo aja. bagian powernya lebih tinggi. Ya. Sehingga kita harus merekonstruksi Bapak Ibu ya. Kita merekonstruksi industri tempat kita bermain ya supaya bargaining power dari perusahaan kita lebih tinggi dibandingkan buyer kita. Supaya harga jualan kita tidak ditentukan oleh buyer kita. Nah, ya jadi tergantung kita bermain pada posisi mana nih kita. Bapak Ibu di sini ada di posisi mana? Sebagai sebagai perusahaan yang membeli atau yang dibeli. Ya. Jadi ini sekilas terkait dengan bargaining power supplier dan buyer gitu. Nah, situasi yang lain kita juga bisa perhatikan. Ya. Perusahaan kita mungkin merasa unggul gitu ya. Kita unggul sekali Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menyaingi kita karena kita punya surat sakti dari pemerintah, hanya kita yang bisa jualan. Ya, misalnya begitu. Tapi jangan lupa, di situ akan terjadi yang kita sebut sebagai new entrants, pendatang baru. Ya, pendatang baru. Misalnya Astra. Astra ini juga sekarang apa namanya harus mulai berpikir apakah Astra ketika jualan mobil-mobil berbahan bakar fosil suatu saat akan terganggu dengan mobil-mobil listrik, ya, electric vehicle. Nah, karena electric vehicle ini bisa menjadi eh, apa namanya pendatang baru ya di industri otomotif, ya di industri otomotif. Ini yang menjadi tantangan. Ya. Atau bahkan nanti electric vehicle ini bisa kombinasi. Jadi ada yang bisa pakai listrik, ada yang bisa pakai fosil. Nah, ini kan juga menjadi tantangan pendatang baru. Maka oleh karena itu, inovasi-inovasi itu harus segera kita lakukan, Bapak Ibu. Ya. Inovasi dalam perusahaan kita itu harus dilakukan karena sangat mungkin nanti ada pendatang baru yang akan masuk ke industri tempat kita bermain. Yang biasanya kita hanya bersaing pada B dan C, nanti kita akan bersaing dengan D. Ini kan merepotkan ya, semakin banyak persaingan, memang bagi konsumen, semakin banyak persaingan itu menguntungkan gitu ya. Tapi kalau bagi perusahaan, semakin banyak kompetitor, semakin mengganggu gitu ya Mas Anji. Terlalu banyak kompetitor mengganggu kita. Nah, berikutnya adalah tentang produk substitusi. Ya, produk substitusi. Mungkin Bapak Ibu perhatikan ya. Dulu masyarakat kita yang namanya mobil itu mahal-mahal Bapak Ibu ya. Mahal-mahal. Ada yang hanya orang kaya yang bisa beli. Anak muda misalnya kayak Mas Andri ini, wah susah nih untuk afford mobil gitu. Tapi jangan lupa, sekarang itu perusahaan mobil itu menggunakan segmen baru. Namanya kita sebut LCGC. Nah, LCGC ini anak-anak muda yang ditarget. Ya. Misalnya Mas Andri baru lulus gitu ya. Kemudian butuh mobilitas tinggi luar kota, butuh mobil, tapi kalau beli Fortuner kok kayaknya eman-eman ya tabungannya Mas Andri. Ya udah kita beli LCGC. Setidaknya kita mobilitas antar luar kota bisa lebih mudah. Ya ini substitusi, ya pengganti, ya produk dengan segmen baru itu bisa menjadi substitusi bagi kita, Pak. Ya. LCGC ini mungkin zaman dahulu tidak pernah dipikirkan menjadi substitusi produk kita. Ya. Atau bahkan sekarang ada substitusi pada segmen tertentu. Kalau kita bicara segmentasi, para masyarakat urban, masyarakat yang hidup di perkotaan, itu di hari-hari tertentu ketika berangkat kerja itu naik sepeda, sepeda ini apa? Sepeda angin gitu ya. Nah, itu kan menjadi disrupsi juga terkait dengan demand kendaraan bermotor. Jadi harus kita pikirkan, ya. Yang terakhir memang rival, ya, itu yang menjadi eh, salah satu hal yang harus kita pikirkan. Misalnya kita bicara industri sepatu gitu ya. Di situ ada Adidas, ada Nike, ya, ada Under Armour, ada apa lagi, Mas Andri ya, ada Diadora,
terus apalagi tuh, dan lain-lain lah. Tapi kalau kita bicara rival, rival itu face to face. Rival saya masuk. Masuk Pak, tapi agak terlambat nih. Oh iya, sorry. Ini sudah lancar? Sudah Pak, aman. Oke, oke. Nah, kalau kita bicara rival, itu adalah face to face. Artinya rival itu satu, Bapak Ibu. Rival itu satu. Meskipun kita ada di dalam satu kolam yang sama, yaitu kolam sepatu, gitu ya. Tapi yang namanya rival itu face to face, hanya satu. Siapa? Kalau rivalnya Adidas, ya Nike, gitu ya. Seperti itu. Apakah Adidas face to face dengan Under Armour? Saya rasa tidak. Ya, karena bukan rival. Tapi mereka berkompetisi, mereka kompetitor, tapi bukan rival. Nah, perusahaan kita harus tahu siapa sebetulnya rival kita. Ya, perusahaan itu yang bisa kita jadikan benchmark atau bahkan acuan. Kalau misalnya mereka menerbitkan produk baru, maka kita harus menerbitkan produk baru juga. Mereka ekspansi ke, misalnya kita sekarang di Jawa, dia ekspansi ke Makassar, kita ke Makassar juga. Itu rival. Ya, itu rival. Nah, jadi itu Bapak Ibu berkaitan dengan eh, skenario ya yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif ya menggunakan quarter fibers. Nah, tadi saya menyinggung di awal ternyata konsep ini sudah usang gitu ya. Ada hal yang baru. Hal yang baru apa? Yaitu adalah faktor berikutnya, yaitu adalah komplementer ya. Yaitu adalah komplementer. Perusahaan harus tahu kira-kira komplementer dari perusahaannya itu apa? Ya, ini adalah komplement. Kita harus tahu. Jadi produk-produk saat ini itu tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu. Mereka sangat juga memiliki ketergantungan terhadap komplementer. Contohnya, perusahaan mobil. Maka komplementernya adalah perusahaan ban. Ya. Komplementernya adalah perusahaan eh, bahan bakar. Ya. Karena mobil tidak akan bisa efektif kalau tidak ada orang jualan ban. Ya, mobil juga tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada perusahaan yang jualan bahan bakar. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagi kita. Maka kita harus tahu, Bapak. Kira-kira ketika kita menjual produk keluar ke pasar, komplementer kita apa? Maka kita harus bisa mengendalikan komplementer ini. Ya, kita harus bisa mengendalikan. Karena kalau kita terlambat saja mengendalikan komplementer, maka kita yang akan terdisrupsi. Bisnis kita yang akan terganggu sama komplementer. Ya. Nah, salah satu caranya apa? Karena komplementer itu bisa dikatakan hulu hilir atau bahkan juga tidak terkait selama bisnis kita, maka yang bisa kita lakukan skenario-nya adalah akuisisi. Ya. Jadi perusahaan Astra misalnya, Astra itu akuisisinya banyak sekali ya. Nah, Astra eh, juga punya bagian servis, juga punya bagian asuransi ya. Orang kalau beli mobil itu biasanya pakai asuransi leasing, maka ada leasing di sana. Ya, Astra juga mengakuisisi banyak. Maka salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengelola komplementer ini adalah akuisisi. Atau sederhananya kalau saya perhatikan Mas Andri kalau pakai headset, kalau pakai laptop atau HP kan pakai headset. Maka headset itu adalah komplementernya, gitu ya. Kalau sekarang kita pakai gadget, komplementernya adalah charger kita, ya. Kita kalau nggak ada charger ya nggak bisa nyala gadget kita, seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan diperhatikan ulang, kira-kira komplementer kita itu apa, dan kalau bisa kita menguasai itu. Entah kita akuisisi atau kita produksi sendiri, ya menjadi entitas subsidiaris kita, ya kita spin off, let's say seperti itu, atau kita berpartner, artinya kita melakukan merger, ya, atau kita membuat joint venture, ya, joint venture. Seperti contoh kemarin salah satu joint venture yang dilakukan Indofood dengan Asahi, dia membuat minuman mineral club,
ya minuman Miracle. Meskipun pada akhirnya sahamnya diambil semua sama Indofood ya. Sekarang Asahi sudah tidak punya kepemilikan di air mineral Club. Saya rasa begitu ya Mas Andri ya. Jadi memang harus kita pikirkan pada konteks competitive advantage itu adalah pada level di mana kolam tempat kita bermain. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Baidowi. Jadi pagi hari ini kita dapat insight baru ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bahwasanya kalau kita bicara terkait dengan competitive advantage dari perusahaan atau bisnis kita itu kita tidak hanya bicara soal internal developing atau bagaimana kita mengelola apa yang ada di internal perusahaan atau bisnis kita ini supaya bisa menciptakan keunggulan kompetitif bagi bisnis kita, melainkan seperti yang disebutkan Pak Baidowi tadi itu kita juga perlu memandang sekitar kita. Kalau istilah Pak Baidowi itu eh, kolam ya, dari sudut pandang kolam gitu. Tapi tolong jangan diartikan secara harfiah bahwa ini adalah kolam air gitu ya Bapak Ibu. Jadi kolam yang dimaksud di sini adalah eh, lingkungan atau arena di mana bisnis atau perusahaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ini beroperasi. Kalau perusahaan Bapak Ibu sekalian beroperasi dalam ranah industri manufaktur, ya itu yang dimaksud kolam dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi insight baru di pagi hari ini yaitu bahwasannya aspek eksternal itu juga tidak kalah pentingnya untuk kita analisis, kita perhatikan eh, keberadaannya ya di samping faktor-faktor yang bersumber dari internal bisnis kita ketika kita bicara terkait dengan keunggulan perusahaan seperti itu. Nah, baik, mungkin melanjutkan sesi pada pagi hari ini, saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan ya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi mungkin dari pertanyaan yang pertama, mohon izin dari Bapak Laban Simeo, izin bertanya Pak. Baik, eh, dalam keunggulan kompetitif, salah satunya adalah terkait sumber daya manusia. Jika perusahaan melakukan rebranding dan transformasi dengan mengubah visi dan atau logo perusahaan untuk memastikan kompetensi sumber daya manusia, apakah kita harus melakukan mapping dan assessment sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Juga Pak Laban Simeo juga mohon arahan strateginya Pak Baidowi. Nah, mungkin bisa dijawab berkolaborasi dari Pak Baidowi dan Mbak Rismalia. Ya, mungkin Risma mau menjawab dulu, silakan. Atau saya dulu. Silakan. Baik, saya izin terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita ketahui bersama dari kata rebranding ini berasal dari susunan kata re yang berarti kembali, yang artinya rebranding ini penciptaan kembali. Penciptaan kembali ini dilakukan untuk mencapai perusahaan yang lebih baik tanpa mengabaikan tujuan awal dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk poin rebranding ini perlu diperhatikan bahwa uh, rebranding itu tidak selalu mengubah keseluruhan, tidak selalu mengubah poin A hingga Z. Bisa juga mengubah dari poin-poin yang hanya diperlukan. Misalnya, hanya mengubah dari poin A hingga J dan sisanya tidak perlu dirubah. Jadi, kalau dalam penerapannya, hmm, misalnya ada visi yang menyampaikan menjadi perusahaan penyewaan motor terkemuka di Indonesia. Nah, lalu uh, seiring berjalannya waktu, perusahaan menjadi semakin berkembang. Perusahaan tidak menjadi penyewaan motor saja, namun juga penyewaan mobil. Jadi tidak perlu dirubah keseluruhan, namun hanya perlu ditambahkan poin tertentu. Jadi menjadi perusahaan penyewaan kendaraan motor dan mobil terkemuka di Indonesia. Atau misalnya uh, berhubungan dengan uh, kepentingan dari perubahan itu sendiri. Misalnya untuk logo, kita punya brand namanya Mie Mangkok, tapi logonya itu menggunakan piring. Jadi urgensinya itu harus dirubah menjadi gambar piring. Karena kalau dari customer sendiri melihatnya nama brandnya Mie Mangkok, tapi menggunakan piring. Sudah terlihat tidak konsisten. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah kegiatan mapping atau assessment ini diperlukan dalam
strategi karena adanya rebranding tersebut? Jawaban dari saya adalah harus memperhatikan dari tingkat kepentingan itu sendiri, harus memperhatikan dari tingkat urgensi perubahan dan manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan. Nah, selain itu tetap harus memperhatikan dengan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan mapping dan assessment tersebut. Misalnya, apakah tersedia tenaga ahlinya dalam melakukan mapping dan assessment tersebut, apakah tersedia dananya, apakah tersedia waktunya, dan apakah tersedia jumlah sumber daya manusia yang menjadi objek mapping ini cukup atau tidak. Jadi tidak boleh terlalu sedikit. Mungkin itu dari saya, bisa ditambah. Ya, izin menambahkan ya, Pak Labansi. Ini sebetulnya di dalam case pertanyaan itu kan case by case ya, Pak ya. Saya juga sebetulnya untuk memberikan satu feedback itu harus tahu juga ini perusahaannya di industri apa nih, gitu. Karena beda industri itu beda-beda juga, Pak, kadang-kala, Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan terkait tadi disinggung sama Mbak Risma soal rebranding ya. Ada satu hal yang lucu juga, Pak, soal logo dan brand. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada sebuah brand yang itu produknya itu adalah susu, ya, tapi iklannya adalah naga, ya, tapi gambarnya adalah beruang. Nah ini lucu juga ya. Tapi menjadi satu satu pembicaraan sampai di webinar ini, gitu ya. Ini kan sangat melekat di dalam pikiran konsumen, ya. Produknya susu sapi, gambarnya beruang, iklannya naga. Nah, ini apa hubungannya ini Mbak Risma? Ini lucu juga gitu ya. Ternyata ada satu pesan tersirat ya, bahwa ketika minum susu sapi ini, maka kekuatannya akan seperti naga. Wah, naga itu tidak terkalahkan. Ya. Tapi kenapa kok susu beruang? Kenapa harus beruang? Kenapa gambarnya tidak sapi? Ini kan menjadi satu komunikasi merek yang menarik ya, Pak Labansi ya. Jadi saya juga tidak bisa menjawab detail karena harus tahu dulu nih perusahaannya apa. Apakah di industri makanan? Kalau industri makanan pun juga kita perhatikan ini segmentasi psikologi klien atau psikologi konsumen seperti apa. Ya. Atau ada juga Pak beberapa produk misalnya fast moving ini ya customer good ya itu mereka bahkan tidak melihat aktivitas brand. Mereka yang dilihat adalah harga. Jadi ketika barangnya tidak tersedia di let's say Alfamart, Indomart atau apa namanya Alfamidi dan lain-lain, dia bisa pindah ke produk yang lain. Sebagus apapun kita rebranding dia nggak akan peduli gitu. Karena sensitive price ya. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan, saya anggap ini adalah sebuah sangat butuh terkait dengan aktivitas branding. Maka kita kembali ke tujuan apa itu strategi, Bapak Ibu. Ya. Strategi itu sederhananya adalah cara untuk mencapai tujuan, gitu ya. Cara untuk mencapai tujuan. Ketika visi misi itu berubah, maka strateginya pun juga akan berubah. Jadi aktivitas rebranding, aktivitas assessment SDM, aktivitas evaluasi mapping SDM itu adalah sebuah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu visi misi tadi. Ketika aktivitas itu tidak berpengaruh langsung kepada tujuan organisasi, maka tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan. Tapi ketika aktivitas itu akan berpengaruh langsung kepada tujuan organisasi, maka harus dilakukan. Ya, ada satu perusahaan, ya, dia perusahaan yang memang bisa dikatakan adalah manpowernya banyak, Pak. Ini perusahaan, let's say perusahaan bank ya, saya sebut aja industrinya perbankan. Maka yang industri perbankan, Pak, itu setiap tahun itu lebih baik dilakukan asesmen SDM, Pak. Sehingga kita bisa tahu, kadangkala, Pak, di industri perbankan, orang jurusan teknik nuklir, Pak, itu bisa jadi analis, Pak, di perbankan, Pak. Orang jurusan pertanian itu bisa jadi sales, Pak, di sana, Pak. Karena di industri perbankan itu kadang-kala background pendidikan itu tidak relate sama tugasnya. Kenapa demikian? Karena pihak lembaga perbankan, lembaga bank itu punya metode sendiri untuk melihat kemampuan dasar dari SDM itu ada di mana. Passionnya ada di mana. Kadang-kala orang di pertanian tapi passionnya adalah jualan, ya maka kita bisa menaruh dia di bagian sales untuk pembiayaan mikro pertanian atau niaga
di bidang pangan itu juga bisa kita lakukan. Nah, kadangkala perputarannya itu sangat cepat. Apalagi Bapak sekarang berhadapan sama anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda itu percepatannya sangat luar biasa. Ya, mudi. Maka setiap tahun harus juga dilakukan assessment. Seperti itu. Nah, terkait dengan rebranding tadi juga sama. Ketika itu memang harus dilakukan dan akan mempengaruhi pada tujuan organisasi, rebranding itu harus sampai kepada level grassroots. Bapak Ibu mungkin ingat dulu rebranding dari Pertamina. Pertamina itu dulu logonya itu kan kuda laut ya, kalau tidak salah ya. Terus sekarang diganti. Nah, pergantian logo itu menjadi salah satu aktivitas rebranding. Nah, rebrandingnya itu sampai ke tahapan eh, petugas yang isi bensin. Selalu ada kata-kata mulai dari nol ya Bapak Ibu. Selalu begitu. Itu adalah aktivitas branding. Maka ketika rebranding itu dilakukan, pelatihan untuk level grassroots itu juga harus ditata. Bayangkan ketika pada level direksi punya komitmen merebranding Pertamina lebih bagus. Ya, tidak ada kecurangan dalam pengisian bensin. Tapi tidak ada pelatihan yang serentak senasional untuk mengatakan, Bapak, saya isi mulai dari nol ya. Kalau itu tidak efektif, maka rebranding itu akan gagal. Nah, jadi kita kembalikan tujuan organisasi dari rebranding itu ya, Pak Lapan. Saya rasa begitu, Andri. Apa ada pertanyaan lain? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Baik, terima kasih Pak Lapansi. Jadi, ya, dan sudah disampaikan Mbak Risma dan Pak Baidowi tadi ya, Pak, yang saya garis bawahi. Jadi ketika aktivitas rebranding itu sampai mengubah pada tujuan perusahaan, maka segala aktivitas itu kemudian harus dielaborasi kembali hingga ke level grassroots. Sehingga ketika kita melakukan perubahan pada tujuan perusahaan, maka cara dan aktivitas yang perlu kita lakukan itu juga mengikuti atau juga berubah. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, mohon izin ke pertanyaan kedua, Pak Badawi dan Mbak Risma dari Pak Arif Bowo Prayoga. Izin bertanya, oh ini spesifik ke Pak Baidowi ya. Menurut Pak Baidowi, pemisahan faktor utama dan faktor penunjang pada value chain analysis apakah masih relevan dengan kondisi bisnis saat ini? Di mana karena meningkatnya persaingan, tuntutan efisiensi serta kondisi ketidakpastian lingkungan bisnis semua menjadi faktor utama karena faktor penunjang dialihkan pada perusahaan partner. Baik, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Pak Baidowi. ya. Oke, terima kasih, Bapak. Jadi, faktor penunjang itu akhirnya membuat kita menjadi lebih fleksibel. Ya. Ya. Menjadi lebih fleksibel. Artinya kita dimudahkan dengan skenario ini untuk membuat banyak pola. Jadi contohnya saya gambarkan demikian. Ya. Ini adalah perusahaan, misalnya perusahaan pabrik. Ya. Perusahaan pabrik, kita bagi lagi ya menjadi faktor utama dan faktor penunjang. Hanya demikian. Nah, untuk mencapai tujuan ya. Faktor utama kalau kita bicara pabrik, mungkin yang pertama adalah teknologi. Ya, dengan adanya teknologi, produksi bisa lebih efisien, skill up-nya lebih mudah. Ya, yang kedua adalah kekuatan keuangan. Dengan modal yang kuat, dengan capital expenditure yang kuat, dengan kemampuan kita dalam mendapatkan akses kredit, itu akan memudahkan pabrik untuk bisa berkembang. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tata kelola. Tata kelola itu bisa dalam bentuk ISO atau bahkan juga SOP kita dan lain-lain ya. Ketika tata kelola itu bagus Bapak Ibu, maka pabrik itu bisa otomatis ya, autopilot. Sehingga direksi tidak perlu tiap hari inspeksi di pabrik. Nah, ketika teknologi itu sudah otomatis, kekuatan keuangan kita besar, dan semua tata kelolanya berjalan efektif, maka mohon maaf, SDM itu bukan menjadi utama. SDM ini menjadi penunjang. Ya. Bahkan ada beberapa pabrik saya perhatikan setiap tahun itu selalu punya karyawan baru.
Jadi tahun ini lulusan SMA, SMK, rekrutmen besar-besaran, sebelum THR, sebelum Lebaran, selesai kontraknya. Maka nanti ada lulusan baru, rekrutmen lagi. Kenapa kok pergantian turnover-nya SDM itu tinggi? Karena mereka menganggap SDM ini bukan faktor utama. Ketika ada orang baru, ya SOP-nya diikuti, kemudian teknologinya juga gampang dioperasionalkan, maka nggak perlu SDM yang sangat, tidak perlu SDM yang spesialisasi, ya general aja. Orang di briefing 1 minggu aja sudah bisa kerja, mengikuti SOP dan manual book di teknologinya tinggal on off misalnya gampang, gitu ya. Nah, contoh pabrik-pabrik rokok gitu ya, kemudian pabrik-pabrik snack gitu ya, itu SDM bukan menjadi utama. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, maka biasanya mekanisme penunjang ini jangan dianggap sebagai overhead. Ya, ya memang ada beberapa level ya kayak manajemen, kayak middle manager itu menjadi overhead. Tapi pada lower manager seperti operator, seperti teknisi, bahkan cleaning service dan lain-lain atau bagian packing itu jangan menjadi overhead. Artinya apa? Ketika ada permintaan level, misalnya levelnya 1 ton, maka ya beban SDM yang lower management ini ya 1 ton. Ketika bebannya produksinya menjadi 5 ton, maka ya SDM-nya yang apa lower manager ini juga 5 ton. Artinya ketika ada penurunan produksi menjadi 2 ton, maka beban SDM-nya juga akan turun. Nah, skenario-nya seperti apa? Akhirnya perhitungan bebannya SDM yang tidak strategis tadi adalah per kepala. Nah, maka skema yang dilakukan biasanya adalah menggunakan outsourcing. Ya. Jadi SDM itu karena menjadi penunjang, maka outsourcing. Kita memindahkan resikonya ke orang lain, tidak di kita. Nah, ngapain? Kalau pabrik mungkin resikonya adalah pada level teknologi, keuangan, dan tata kelola. Tapi resiko SDM yang bagian packing, bagian operator, jangan ditaruh di tempat kita resikonya. Ditaruh di pihak luar, itu outsourcing. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi prioritas, ya relevansi, apakah sekarang sangat dinamis, masih relevan? Masih, Bapak Ibu. Jadi faktor-faktor utama yang itu kita tentukan faktor utamanya apa saja, maka ini menjadi prioritas terkait dari budgeting. Ya, kalau kita bicara overhead, ya berarti overheadnya ada di sini. Kemudian terkait kebijakan perusahaan, terkait fokus manajemen. Jadi fokus manajemennya itu ada di tiga faktor utama ini. Tapi sisanya pendukung itu skenario-nya bisa sangat fleksibel. Bisa kita outsourcing, kita bisa berpartner, misalnya faktor kedua adalah distribusi misalnya. Distribusi ngapain kita beli transportasi sendiri, kita beli truk sendiri buat apa? Kita bisa sewa. Nah, jadi kita bisa sewa truk atau sewa kendaraan atau bahkan kita kolaborasi ya. Kita misalnya KSO atau sejenisnya ya. Kita kerjasama sama pihak luar, pihak asing di luar perusahaan kita untuk mengurusi distribusi. Ya, maka di situ risiko kita juga tidak ada. Ya, risiko kita bebankan ke orang lain. Nah, seperti itu, Pak. Jadi pembagian primary activity dan secondary activity itu menjadikan perusahaan kita harus tahu fokusnya di mana. Ya, fokus kita ada di primary. Yang secondary atau penunjang itu harus kita taruh resikonya ke tempat lain atau juga kita bisa lakukan kerjasama. Ya, kita bisa misalnya apalagi tuh, misalnya joint venture ya tadi bisa juga seperti itu. Saya rasa begitu, Andri. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari Risma atau dari penanya, silakan. Atau langsung dikembalikan penanya. Ya, baik. Silakan mungkin dari Pak Arief Bowo apabila ada tanggapan atau feedback lanjutan dari jawaban Pak Baidowi bisa on mic ya, bisa on mic dan atau eh, ah, atau Ya, cukup Pak Badowi, terima kasih. Jadi karena fenomenanya saat ini itu kita tahu eh, perusahaan ya itu terkait dengan faktor penunjang mereka banyak yang melakukan entah itu outsourcing seperti yang tadi Pak Badowi sampaikan ya. Eh,
dan dialihkan ke perusahaan partner dan sebagainya seperti itu. Jadi sudah cukup jelas jawaban dari Pak Bodowi, artinya bahwa dalam konteks value change analysis ini, ya pemisahan antara faktor utama dan faktor penunjang ini adalah eh, tidak dalam konteks apakah itu dilakukan sendiri oleh perusahaan ataukah eh, hal tersebut itu dilakukan oleh pihak lain. Seperti itu ya Pak Baduri ya. Ya baik Pak Rivo, memang demikian Pak. Jadi kalau aktivitasnya itu tidak utama, lebih baik kita menaruh resiko di tempat lain Pak. Karena itu akan mengganggu atau mengurangi efisiensi dari perusahaan kita. Tapi sebetulnya itu soal mekanisme industri ya Bapak Ibu ya. Artinya apakah ketika kita outsourcing kemudian mereka menjadi apa ya eh, tidak diperhatikan, tidak. Justru menjadi outsourcing itu ada perusahaan khusus yang memperhatikan mereka. Itu perusahaan outsourcing ya kan demikian. Ketika kita melepas risiko distribusi kepada pihak partner, apakah kita tidak memperhatikan kebagusan atau quality dari distribusi? Tidak. Justru kita memperhatikan, tapi kita kerjasama dengan partner. Nah, partner itu yang fokus kepada distribusi, sehingga pada level apa namanya, pada level kualitas distribusi akan lebih bagus. Nah, jadi kita membagi fokus aja sebetulnya Pak Arif. Begitu Pak. Ya betul sekali Pak Badowi, karena eranya sekarang kan era kolaborasi ya, dan juga memaksimalkan opportunity. Oke. Oke, Ya, berikutnya mungkin baik. dari Agus. Memang demikian ya Pak. Maksudnya ketika kita melakukan pengalih tugasan dari aktivitas pada bisnis kita itu bukan serta-merta kita nggak mau mengurusi aktivitas itu dengan kita nggak mau mengurusi sendiri aktivitas itu, namun juga ada maksud lain yang tentu arah yang lebih positif terkait dengan kualitas, kemudian efisiensi yang bisa kita perhatikan dengan pengalihan tugas itu tadi, seperti itu. Baik, mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu. Jadi pada pagi hari ini mungkin kami hanya batasi pada dua pertanyaan baru bisa kami jawab pada dua pertanyaan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah bertanya di kolom chat dan belum bisa terjawab untuk pertanyaannya. Dan sekali lagi kami mengingatkan setiap hari Jumat pagi ya jam pukul 9 pagi kami KMB dan eh, kolaborasi dengan ITSMA mengadakan webinar corporate strategi setiap hari Jumat jam 9 pagi. Mungkin bisa dibantu ditayangkan Mas Yasin untuk seriesnya. Baik, minggu depan kita masuk pada series 7. Kita akan bicara terkait business diversification and company performance dalam creating company value seperti itu. Jadi minggu depan kita juga akan kembali sama Pak Baidowi dan Mbak Dila ya, Mbak Dila untuk minggu depan. Kemudian di minggu-minggu selanjutnya kita juga masih ada webinar corporate strategi series lagi. Baik. Nah, sejauh ini ada 12 series dan kita sekarang masih ada 2 series. Nah, jadi sure untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mungkin bisa mengosongkan jadwalnya pada hari Jumat pagi jam 9 untuk mengikuti webinar corporate strategi dari KMLB dan kolaborasi dengan ISMA. Gitu. Baik, mungkin saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Baidowi dan Mbak Risma sebagai pemateri pada pagi hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari ISMA, kemudian Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada webinar series pagi hari ini, dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah uh, berpartisipasi, terima kasih sudah join ya pada webinar pagi hari ini. Juga jangan lupa untuk join pada webinar di hari Jumat minggu depan. Nah, kurang lebih demikian saya sebagai moderator mohon izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu.